Halo, halo. Ya, Suara saya cukup halo. terdengar. Ya, kedengeran coach. Saya izin buka sesi sebentar ya. Selamat siang teman-teman. Selamat bergabung kembali di Zoom Art Family Center pada hari ini hari Sabtu jam 29 Maret. Sebelum kita mulai sesi Zoom hari ini, izin saya share screen ya teman-teman. Nah, sebentar ya. Ini layar saya udah kelihatan ya. Ya, Sip. Nah, sudah. buat teman-teman yang belum tahu, Art Family Center adalah teman seperjalanan dalam menemukan, mengelola, dan mengembangkan potensi karunia, talenta, dan tujuan hidup melalui layanan konseling, coaching, training, seminar, workshop, dan tes kepribadian. Nah, di situ ada nomor kontaknya Art Family Center, ada juga nomor kontaknya GRA 137. Silakan teman-teman bisa screenshot untuk bisa dapat informasi mengenai Art Family Center. Untuk ini di sebelah kiri ada media sosialnya Bu Ani yang kebetulan adalah pengasuhnya Art Family Center. Untuk Art Family Center sendiri ada di websitenya artfamilycenter.id dengan nama yang sama untuk semua media sosial di Instagram dan Facebook. Di YouTube channelnya Art Family Center yang gambarnya bahtera hijau. Untuk teman-teman yang tergerak mendukung pelayanan lewat donasi dana, silahkan bisa transfer ke rekening BCA atas nama Ibu Jenny Herwanto untuk Art Family Center, dan untuk GRA 137 ini yayasannya Bu Ani sendiri itu di BCA dengan nama GRHA 137. Silakan di screenshot. Nah, jika teman-teman masuk ke artfamilycenter.id akan langsung masuk di sebelah kiri itu ada rekaman workshop yang langsung terhubung ke YouTube, dan di sebelah kanan ada Instagram yang menginfokan sesi apa yang akan dilakukan di hari Sabtu. Nah, hari ini kita bersama Coach PTW dengan tema kesadaran tubuh ini melanjutkan jurnal syukur, mengenai sharing mengenai jurnal syukur. Sebelum kita masuk sesi, kita akan pause sejenak untuk memfokuskan pikiran dan hati kita pada sesi hari ini. Silakan ambil posisi nyaman untuk pause-nya. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you
be to you what God would have us be, a family always there, to be strong and to lean Just lean on, on. to be strong and to lean on. Be strong. To be strong and to lean on. Ya, terima kasih teman-teman. Nah, langsung aja silahkan Coach PTW langsung dengan sesi hari ini kesadaran tubuh. Suara- Ya, Halo, ya, suara sip. saya terdengar nggak? Ya, Terdengar terdengar. ya? Ya, Oke, terima kasih. Em, telatnya 30 menit. Saya itu, saya cerita dulu. Saya itu rasanya ada yang kurang gitu. Apa ya yang kurang gitu? Tapi nggak kelacak. Kemudian sampai hari ini, tiba-tiba jam tadi dapat telepon. Nah, kebetulan nomor telepon handphone saya pun juga lagi ganti, lagi berubah HP gitu. Makanya nomornya itu tidak terekam. Sehingga saya biasanya kalau nomor tidak rekam juga nggak saya buka di handphone. Kemudian tapi dorongannya itu kuat. Dibukalah. Anak saya bilang, Pak kalau nggak kalah nggak usah dibuka aja Pak gitu. Tapi dorongannya itu cukup kuat gitu. Sehingga saya buka kemudian, oh iya hari ini. Kemudian saya langsung cari bahannya kemudian sampai di tempat ini. Tapi terima kasih untuk pengingatnya. Saya melanjutkan sebenarnya materi ini tentang kesadaran tubuh itu berangkat dari kalau Bapak Ibu teman-teman sempat mempraktekkan jurnal bersyukur yang dulu pernah kita lakukan, itu di dua tahapan, di tahapan kedua itu ada namanya somatic gratitude. Somatic gratitude artinya kita menggunakan 5 panca indera kita untuk bersyukur sebagai apa? Sebagai tools untuk kita bersyukur. Kadang-kadang kan kita bersyukur kalau di universal bersyukur itu kan kita bicaranya bersyukur karena bisa makan, bersyukur karena bisa bernapas, bersyukur karena. Dan kita menemukan tahapan bersyukur oleh karena atau alasan atau syarat itu sebagai langkah umum. Kita belum menyebut sebagai tahap satu. Orang umumnya bersyukur itu karena ada alasan. Aku bersyukur karena bisa melihat gitu. Padahal sebenarnya nggak usah pakai karena pun sama artinya. Aku bersyukur melihat matahari. Aku bersyukur melihat bunga gitu. Jadi bersyukurnya bukan oleh karena alasan. Nah, bersyukur bukan oleh karena alasan itu adalah tahapan pertama. Jadi bersyukurnya bebas tapi nggak boleh pakai karena. Nggak pakai karena. Bersyukur makan sarapan pagi, bersyukur merasakan kehangatan udara pagi, bersyukur kesejukan gitu. Boleh. Nah, alasan kenapa nggak pakai karena biasanya kita mensyukuri sesuatu itu karena memiliki alasan. Maka ada istilah bersyukur tanpa alasan. Cinta pun juga demikian. Saya mencintai karena kamu cantik misalnya gitu. Nah, karena itu kemudian memunculkan pembahasan berikutnya yaitu cinta tak bersyarat. Cinta tak bersyarat datang dari pengalaman karena segala sesuatunya pakai syarat gitu. Itu tahapan awalnya ya. Nah, kemudian di gratitude pokoknya bersyukur apa saja, kapan saja, boleh boleh hari yang kemarin, boleh yang sekarang maupun yang akan datang. Aku bersyukur untuk rencana-rencana yang sudah aku buat di minggu depan. Itu kan sesuatu yang belum terjadi, tapi kita boleh mensyukurinya hari ini. Nah, itu adalah pengalaman bersyukur kita, nggak pakai karena, nggak pakai alasan. Itu tahap satu. Di tahap kedua, itu adalah bersyukur melalui ketubuhan kita. Ketubuhan itu artinya 5 panca indrawi yang kita miliki. Nah,
apa benefit, apa dampaknya ketika kita bersyukur berdasarkan lima panca inderawi ini, kita kemudian living in present moment. Kita hidup di sekarang. Nah, kenapa muncul begitu? Disebabkan pikiran kita itu bergerak dari masa lalu, kemudian ke masa depan, ke masa lalu, ke masa depan gitu. Masa lalu itu kalau full dengan kekecewaan, maka hanya penyesalan yang muncul. Nah, sementara di masa depan, kalau full dengan kecemasan, maka pikiran kita nggak pernah tenang. Pikiran kita nggak pernah tenang. Nggak, karena pikiran nggak tenang, maka kita nggak bisa living in present moment. Karena kita nggak bisa living in present moment, kita tidak bisa menikmati kehidupan yang sudah Tuhan berikan hari demi hari. Nah, pemahaman di tahapan living in present moment hidup dari hari ke hari itu memunculkan yang disebut sebagai kesadaran tubuh. Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang mempraktekkan jurnal bersyukur itu kan setelah 21 hari, kalau nggak membuat jurnal bersyukur, rasanya ada yang kurang. Karena apa? Kebiasaannya sudah terbentuk, alarm tubuhnya sudah terbentuk. Jadi rasanya ada apa ya yang kurang ya gitu. Nah itu pengalaman itu hari ini terjadi lagi itu. Kayaknya ini tanggal berapa ya? Saya sampai pagi itu tanya sama anak-anak. Ini tanggal berapa sih? Tanggal 29. Di tanggal 29 kayaknya ada sesuatu gitu. Nah apa itu gitu. Lalu saya lepaskan lagi. Apa itu? Kemudian teleponnya datang. Nah, kesadaran tubuh yang dimaksudkan adalah ketika kita kemudian tubuh itu memiliki alarm untuk segala hal yang terhubung dengan diri kita. Dan itu dampak atau benefit yang didapatkan dari kesadaran tubuh ini itu banyak sekali. Salah satunya yang tadi itu, living in present moment. Saya sadar bahwa ada banyak tantangan di masa depan. Wah, minggu-minggu itu banyak sekali yang cerita ini gimana bisnis seperti ini gimana, besok saya gimana lagi gitu. Banyak banget. Jadi belum selesailah perasaan nanti kalau pergantian pemerintah ini akan seperti apa itu dan ternyata berlanjut malahan sampai sekarang. Sehingga kadang-kadang memberikan kecemasan tersendiri gitu. Kecemasan nanti saya gimana ya? Nanti saya gimana ya gitu. Dan efek dari perasaan cemas itu pikiran menjadi tidak tenang, kemudian tidak damai, perasaan menjadi kacau kadang-kadang. Nah, tubuh itu merespon terhadap apa yang terjadi di dalam pikiran dan perasaan. Nah, kesadaran tubuh mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita bisa dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip bisa melepaskan antara tubuh, pikiran dan perasaan sama hidup itu sendiri. Nah, kita pernah berbicara soal bahwa naturally-nya ya alamiahnya tubuh itu sehat, alamiahnya tubuh. Jadi kalau tubuh dalam kondisi yang nyaman gitu itu sehat itu. Nah, sementara kalau tubuh tidak nyaman, artinya merasakan sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman, itu berarti ada sesuatunya. Nah, sesuatunya bisa dilihat dari pikiran, perasaan, ataupun memang secara ketubuhan itu lagi sakit. Sakitnya tubuh juga bisa berakar dari memang secara tubuh capek gitu, tubuh, atau datang dari pikiran maupun perasaan. Kalau dasarnya kan tubuh mencari kenikmatan, menghindari penderitaan. Sama juga dengan pikiran. Pikiran juga mencari enaknya, mencari damai. Kalau dia nggak damai, dia merasa resah gitu. Keresahan itu bisa datang dari pikiran. Perasaan juga demikian. Perasaan itu mestinya bahagia. Itu alamiahnya begitu. Jadi kalau tidak bahagia, berarti ada sesuatu yang di sana. Sama dengan tubuh. Kalau tubuhnya itu rasanya ada yang tidak enak gitu, pasti ada sesuatunya gitu. Nah, ekstrimnya itu tubuh menjadi sakit gitu. Ekstrimnya tubuh menjadi sakit. Nah, sebelum sampai ke tahapan sakit, biasanya dia punya pengingat. Dia punya pengingat. Pengingatnya itu bisa badan terasa panas atau badan terasa dingin, kemudian muncul dalam bentuk perasaan tidak enak, dalam pikiran kecemasan,
perasaan galau gitu. Nah, kita bisa sekarang kita memiliki alat untuk menerima informasi dari luar, dari pikiran, dari perasaan, juga dari tubuh. Jadi kesadaran tubuh itu memberikan gambaran besar kepada kita bahwa tubuh itu bisa menjadi alat, bisa menjadi tools yang efektif untuk sampai kepada versi terbaik diri kita. Nah, kenapa ini muncul? Seringkali kita itu terlalu terlalu memfokuskan kepada pikiran. Kita menyebutnya mindset gitu. Seolah-olah kalau ya memang gambar memang memang besar porsi porsi mindset dalam kehidupan kita gitu. Tapi sebenarnya kita masih memiliki sesuatu yang lain yang kita sebut sebagai body set. Mindsetnya udah bener, tapi di perilakunya belum bener. Makanya juga nggak terjadi konflik di sana. Nah, bersyukur itu salah satu yang dimiliki adalah dari somatic gratitude, dari ketubuhan. Jadi kita menggunakan tubuh juga untuk mengecek perasaan kita, juga untuk mengecek pikiran kita. Apakah ada keselarasan itu terjadi di sana? Nah, ketika pikiran, perasaan, dan tubuh sudah menjadi selaras, maka ada begitu banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan tubuh itu paling paling mudah dalam tanda kutip untuk bekerja sama dengan kita. Misalnya begini, kebetulan saya menemani banyak anak-anak yang sedang bertumbuh dalam retret, dalam diskusi, dalam retret, dalam rekoleksi gitu. Banyak anak-anak yang merasa saya itu nggak enak, mau udah lagi belajar pas enak-enaknya, tiba-tiba disuruh nyuci piring, tiba-tiba disuruh nyapu, tiba-tiba disuruh melakukan apapun gitu. Nah, sementara pikirannya ada di belajar, tubuhnya disuruh untuk melakukan aktivitas yang tidak dikehendaki, tidak dimauin. Padahal bisa jadi mencuci itu sebenarnya hanya sebuah bentuk pelarian daripada saya mencuci, saya menjadikan alasan belajar sebagai alasan. Nah, apa yang kemudian dilakukan terkait dengan ketubuhan? Yang dilakukan adalah lakukan saja mencucinya, nggak usah pakai pikiran, nggak usah pakai perasaan. Pokoknya tubuh melakukan aja. Jadi maksudnya adalah pikiran jangan mengganggu tubuh yang sedang bekerja dengan mendatangkan gambaran, aduh nanti habis ini basah, habis ini capek, habis ini ini. Jadi pikiran digunakan untuk melawan tubuh malahan. Nah, di tahapan awal stop pikiran, hanya lakukan dengan ketubuhan aja, nyuci piring. Udah lakukan aja, lakukan aja. Sehingga kita bisa memilah seolah-olah ini ada tubuh, ada perasaan, ada pikiran. Yang dibutuhkan di momen itu adalah tubuh. Yang dibutuhkan di situ adalah tubuh. Sama juga ketika kita sedang bekerja di kantor misalnya gitu. Ya, kita belum bisa menyelaraskan antara pikiran, perasaan, dan tubuh. Maka yang digunakan tubuh aja dulu. Lakukan pekerjaannya. Merapikan, membuat ini, membuat itu. Aktivitas yang tidak terlalu menggunakan pikiran, yang tidak terlalu menggunakan perasaan, yang bisa digunakan tubuh, lakukan aja dulu. Nah, serunya adalah ketika kita bisa menyelesaikan pekerjaan, itu ada kebahagiaan yang muncul. Yang datang dari kita mampu menyelesaikan pekerjaan itu. Artinya, dari ketubuhan kita kemudian menghasilkan perasaan bahagia. Artinya dari tubuh kita bisa mendorong kita untuk bertumbuh kepada area perasaan. Lalu kemudian pikirkan bahwa kalau cucian atau kalau dapur itu menjadi rapi, maka orang yang akan menggunakan dapur itu akan bahagia. Itu kemudian dari tubuh menuju perasaan bahagia, menggunakan pikiran untuk, oke, kalau orang-orang yang akan menggunakan itu, atau mamaku atau papaku akan menggunakan tempat ini untuk memasak, untuk melakukan aktivitas di dapur, mereka akan bahagia karena tempatnya rapi. Itu yang dimaksudkan kita berangkat dari tubuh, kemudian mempengaruhi perasaan, lalu mempengaruhi pikiran. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan atau sesuatu yang akan ditanyakan atau mempertajam diskusi kita?
Dipersilakan. Oh, Pak, saya mau tanya, Pak. Silakan, Ibu Reni. Sebelum masuk, iya, sebelum masuk ke tubuh dan pikiran tadi, kan mengucapkan terima kasih itu tanpa sebab gitu, Ya, tanpa karena gitu. ya. Nah, terus saya tuh segera membuka buku apa buku syukurnya saya gitu. Saya Heeh. nulis itu atas koma langsung saya terima kasih Tuhan. eh, saya bekerja keras dengan gembira. Ya. Ya, pertanyaan saya adalah, apakah kalau saya nulis atas atau tanpa, apakah memang yang dihindari itu adalah kata karena saja, atau memang atas itu ya masuk seperti karena gitu. Nah, ini terima kasih untuk udara yang sejuk. Ya, itu yang pertama itu, Pak. Eh, Kemudian yang kedua itu tadi berarti kan berdasarkan atau yang pertama dulu ya Pak, biar saya nggak ini Hmm. nggak Hmm. Ya, pecah-pecah ya, ya. konsentrasi. Hmm. Oke, ini pertanyaan bagus. Jadi kalau saya bersyukur atas tertentu, itu adalah itu bukan oleh karena alasan, bukan oleh Oh, karena alasan. hmm. Itu udah baik, sudah tepat untuk melakukannya. Kalau untuk Pak, Sama terima kasih untuk. untuk juga. Nah, karena itu karena itu karena kata karena itu menghasilkan sebuah alasan dan kalau nggak ada alasan itu kemudian kita kehilangan rasa syukur kita. Nah, kalau atas itu tidak menjadi sebuah alasan. Secara apa ya? Secara kalimat itu seolah-olah itu kan sama, itu juga alasan gitu kan. Tapi sebenarnya Hmm. di di dalam hati kita Hmm. itu bukan oleh karena alasan itu gitu. Itu Hmm. menjadi penyebab, tapi bukan menjadi karena. Loh kan Hmm. mirip-mirip kan? Loh, bukannya Iya. sebab itu sama dengan karena. Nah, nanti Hmm. Ibu rasakan aja. Apakah kalau antara karena atau untuk atau sebab. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada 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 sebutannya keterangan untuk, keterangan tujuan, sama keterangan keterangan sebab, alasan. Nah, nanti Ibu bisa rasakan sendiri. Ya, memang itu nanti levelnya memang di apa ya, di niatnya, di ekspresinya. Tipis banget sih Ibu, memang Ya. tipis Hmm. banget. Tapi nanti Ibu akan merasakan bahwa saya bersyukur gitu. Nggak pakai itu pun saya juga bisa bersyukur gitu. Nggak pakai itu pun kita akan merasakan gitu. Jadi nggak pakai saya bersyukur karena makan, saya bersyukur untuk makan gitu. Kalimatnya sih diucapkannya seolah-olah kayaknya nggak ada bedanya gitu ya. Tapi nanti Ibu akan merasakan bahwa suatu saat hanya melihat hanya melihat apa? Melihat nasi aja aku bersyukur untuk itu gitu. Hmm. Jadi dulunya itu harus ada karenanya. Dulunya itu harus ada karenanya. Lalu Hmm. lama-lama hanya melihat saja, nggak usah pakai karena, udah langsung muncul di Udah situ. bersyukur. Ya. Hmm. Nah, munculnya itulah yang kemudian menjadi tanggapan atas atas refleksi yang datang dari tiba-tiba muncul gitu. Nah, kenapa istilah karena itu muncul? Selama ini hidup kita tergerak oleh sesuatu eksternal di luar sana. Kan kita tergerak oleh sesuatu karena ini, kemudian kita melakukan sesuatu. Nah, kalau untuk itu kan datang dari dalam. Ibu mensyukuri sesuatu. Untuk apa? Untuk kemudian baru keluar. Itu yang membedakan. Jadi bersyukur datang dari luar karena alasan, sama bersyukur yang datang dari dalam. Nah, makin hari nanti makin akan merasakan bahwa loh kok tiba-tiba aku meneteskan air mata ya? Alasannya apa? Nggak ngerti. Nggak ngerti karena udah di dalam udah tumbuh itu. Makanya kita di gratitude itu orang boleh aja mau bersyukur dengan karena, tapi kita belum memasukkan dalam sebuah tahapan dalam jurnal bersyukur kita. Karena memang pada umumnya begitu. Universal bersyukur tuh ada alasannya karena ini, karena itu. Nggak salah dengan itu, nggak salah dengan Hmm. itu. Cuma nanti untuk bersyukur kita pasti harus membuat alasan untuk itu. Padahal sejatinya di ujung akhirnya kita itu nggak perlu alasan untuk melakukan itu. Gitu. Hmm. Nggak perlu alasan untuk melakukan bersyukur itu nggak perlu alasan. Nanti tiba-tiba aja, mungkin ibu juga sudah mengalami. Jadi tiba-tiba aja ngerasa bahwa
kok ada sesuatu yang lega, kosong, lapang banget rasanya hari ini ringan banget gitu. Terus cari ini alasannya apa ya? Nah, ketika kita mengejar alasan, kemudian pikiran Hmm. kan nyari terus tuh. Lalu dramanya Hmm. terjadi. Dan memang itulah karakter dasar atau sifat alamiahnya pikiran. Dia akan mencari alasan itu. Nah, hidup itu sendiri nggak perlu alasan untuk itu. Kenapa kita membuat karena? Kenapa kita mengingatkan untuk tidak pakai karena? Karena itu datang dari pikiran. Nah, kita bergerak datang dari ketubuhan. Maka nggak perlu alasan. Tubuh itu sudah langsung bisa merasakan. Dia nggak pakai karena. Ya otomatis bisa bisa merasakan itu otomatis. Bersyukur bisa melihat. Apakah bisa dipakai menggunakan pikiran? Bisa. Bersyukur karena aku bisa melihat gitu. Bisa. Cuma nanti larinya yaitu berfokus pada pikiran. Pikiran itu selalu mencari yang disebut alasan. Dan dia semakin cerdas, semakin jenius dia pikiran itu seperti pisau. Maka dia bisa memotong-motong semakin tipis gitu. Maka dia bisa memecah-mecah semakin tipis, semakin tipis, semakin tipis. Kehidupan tidak bisa didekati dengan cara memotong-motong karena kehidupan itu utuh. Kehidupan itu utuh. Hidup itu sendiri utuh. Nah, kalau kita berpusat pada pikiran, menggunakan semuanya kehidupan dengan pikiran, maka kita makin cerdas, makin mengkotak-kotakan orang. Kita ke kantor pun udah langsung dengan datang, oh oke, problem solving, problem solving. Apa yang salah di sini? Apa yang salah di sini? Maka digerakkan oleh sesuatu yang memisahkan dulu. Memisahkan dulu. Oh, itu udah benar. Oh, itu salah, itu salah. Maka fokusnya akan bergerak menuju yang salah. Itu adalah kecenderungan-kecenderungan yang kita miliki. Datang dari pikiran. Pikiran luar biasa cerdas. Pikiran luar biasa cerdas. Dan kalau kita menggunakan pikiran untuk melawan tubuh, maka tubuh akan kalah. Maka hati nurani pun bisa kalah. Ah, nggak apa-apalah, cuma gini. Kan orang-orang lain juga bisa lakukan kayak gitu. Ah, godaannya besar sekali pikiran. Tapi gunakan pikiran untuk mendukung seluruhan kehidupan ini. Itu Hmm. alasannya kenapa kita nggak pakai karena. Nggak Hmm. pakai karena. Itu Berarti kalau untuk itu udah keren. Untuk itu kan tujuan. Menggunakan semua hmm. yang kita miliki itu tujuan yang lebih keluar. Hmm. Itu. Berarti hanya kata karena yang aja yang nggak gitu ya Pak ya. Tetapi walaupun Hmm. masih saya bersyukur masih hidup, seolah-olah di bawah sadar itu mengingatkan. Saya bersyukur masih bisa makan. Saya bersyukur masih bisa membelanjakan uang. Itu kalau kita merenungkan lebih dalam, adalah salah satu sesi di mana kita menghancurkan sumpah ikatan perjanjian masa lalu kita, itu akan kita akan merasakan bahwa sebenarnya kata masih itu ada ikatan yang luar biasa mendalam dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar kata-kata itu. Aku bersyukur masih bisa bertemu dengan kamu. Seolah-olah Hmm. masih itu mengingatkan mungkin besok nggak lagi. Padahal yang kita syukur itu definite hari ini. Karena hari baru, hidup baru, berkat baru. Besok akan ada hidup baru lain, akan ada berkat baru lain, ada akan cinta baru yang lain. Hari ini cukup untuk hari ini. Biarkan keresahan hari ini selesai hari ini. Artinya apa? Melakukan yang terbaik untuk hari ini, sehingga apa? Hasilnya itu bisa untuk besok dan besok dan besoknya. Sementara kalau kita cemas, aduh malah nggak ngerjain apa-apa gitu loh. Nggak ngerjain apa-apa. Karena kecemasan, besok gimana? Waktu kita habis dengan drama di dalam pikiran kita. Oke, sampai di sini. Iya Pak. Saya ulangi Pak. Berarti kata-kata yang rawan dan apa tidak boleh dilakukan itu karena, walaupun, tetapi, masih gitu ya. Ya, Setidaknya 4 kata itu. Tapi mau benar juga jangan sih. gunakan kata tidak. Misalnya, Oh iya iya. aku bersyukur tidak telat, misalnya gitu kan. Tidak telat itu nanti yang akan muncul telatnya, telatnya. Hmm. Jadi Iya selalu gunakan kalimat positif dalam hal ini. iya. Nanti nanti salah satu sesi di sini kayaknya ada membahas tentang bedanya afirmasi sama bersyukur. Hmm. Eh, Afirmasi itu kan aku bersyukur
kaya, bukan, aku kaya gitu loh. Nah, konflik yang terjadi di sana adalah realitas tubuhnya dia masih merasa bahwa dia nggak kaya. Makanya kadang-kadang terjadi konflik di situ. Namun demikian, apakah afirmasi tidak berjalan, not works, berjalan juga. Pada orang-orang yang kekuatan pikirannya cukup bisa mengalahkan perasaan dan tubuh, itu bisa. Karena dia akan digenjot terus gitu. Tapi tidak untuk setiap orang. Oh, ini semakin menarik lagi. Gini, Pak, karena di dalam saya apapun yang saya pikirkan ucapan terima kasih itu, salah satunya itu saya hampir setengah halamannya itu adalah karena saya ingin cepat lulus ya, Pak. Jadi ya saya tuh nulisnya terima kasih Tuhan, saya pulang pertengahan tahun ini bawa ijazah gitu. Hmm. Nah, itu ijazah kan belum saya terima, Ya, tapi masuk ke afirmasi tadi ya. Nah, itu gimana, Pak? Saya udah bener apa ya. jangan-jangan salah? Pertanyaannya perasaan ibu waktu menuliskan itu bagaimana? Gembira. Good. Saya saya ini kan soalnya saya penasaran juga karena beberapa pertemuan Bu Ani selalu bilang, "Ya, kamu tuliskan itu apa katakan terus, tapi dengan gembira, nggak boleh dengan susah." Awalnya mah nggak sulit, Pak. Saya kenapa sih harus dengan gembira? Oh ya, katanya harus inline. Oke lah, saya coba gitu. Nah, saya terus belajar setiap hari dan eh, sampai dengan pagi ini juga waktu saya nuliskan, waktu saya pulang pertengahan tahun ini itu, ya ampun ya Tuhan, bawa ijazah. Terima kasih Tuhan, saya belum bawa ijazah. Saya belum, jadi saya tuh gembira aja gitu. Gimana, Pak? Pertanyaannya kegembiraan itu datang dari menuliskan itu atau diupayakan dengan usaha ini ya. Aku gembira gitu. Aku kan harus gembira. Aku kan harus gembira. Menuliskannya harus dengan gembira gitu. Mau diulangi, Pak? Diulangi. Gini, kan instructionnya pokoknya menuliskannya harus dengan gembira. Harus dengan Iya, gembira. Yang perlu dicek adalah pada saat menuliskan itu kan kita bisa jujur dengan diri sendiri dengan perasaan iya. dan itu apa persisnya? Apakah ada perasaan enggak kayaknya enggak deh gitu. Itu yang dicek. Awalnya, Mm-mm. awalnya begitu, Pak. Beneran kamu nanti kalau kamu biasanya ada set apa plan A, plan B. Ini Ya. plan A kamu. Plan B-nya kalau nanti seandainya kamu nggak ada accepted letter, kamu nggak bisa ujian dong. Kalau kamu nggak bisa ujian, kamu harus pulang tanpa ijazah dong gitu. Nah, saya eh, mencoba mengalahkan itu dengan salah satu apa istilahnya waktu nulis nulis jurnal syukur juga itu ter tertolong alurnya itu saya masuk dalam rencananya Tuhan dong. Jadi kalau saya kepikiran yang beneran kamu dapat apa, nanti kalau nggak bisa ujian, kamu nggak bisa pulang bawa ijazah. Nggak apa-apa, aku dalam rencana Tuhan kok. Tuhan kan maha kuasa, maha tahu. Jadi ya udah, mau apapun itu, oke lah gitu. Karena Tuhan yang ngatur gitu. Tapi sampai dengan saat ini saya terus menuliskan, terima kasih Tuhan, saya pulang bawa ijazah gitu. Pertengahan tahun ini gitu. Gimana tuh, Pak? Oke. Begini. Jadi buah dari pikiran itu hasil dari pikiran tuh. Jelas-jelas itu. Misalnya, kan aku udah begini. Aku kan begini. Itu buah dari pikiran. Drama itu, drama yang tadi ibu buat tadi itu, aku kan udah melakukan yang terbaik. Dan itu terserah rencana Tuhan gitu. Itu buah dari pikiran. Maka ada Mhm. plan A, plan B itu buah dari pikiran. Pertanyaan Mm-mm. dasarnya adalah pada saat memunculkan drama di dalam pikiran itu di dalam hati itu ada pertentangan nggak? Atau saya menyederhanakannya begini, yang tadi muncul dalam pikiran tadi itu namanya self talk. Pikiran yang Mhm. muncul, kalimat-kalimat yang muncul dalam dalam hati, dalam kepala kita itu. Mhm. Kan nanti kalau nggak gimana? Plan A apa, plan B apa, plan C apa gitu kan? Itu Mhm. adalah buah dari pikiran. Nah, Mhm. pertanyaannya, pikiran itu mendukung atas apa yang dituliskan atau meresahkan? Bahasanya memberdayakan ibu atau memperdayakan sehingga menjadi kok malah jadi ragu-ragu gitu. Itu dulu pertanyaan yang pertama. Awalnya agak ragu-ragu, maksudnya bener nggak ya gitu. Takutnya nanti kalau saya sudah berharap banget, kecewa gitu. Nah Oke. terus eh, akhirnya sampai pada titik bahwa ya
saya dalam rencana Tuhan gitu. Jadi Tahan dulu eh, situ, tahan dulu di situ. ya, Tahan dulu di situ. Ini masuk pelajaran yang kemarin antara hope sama ekspektasi ya. Ini hope sama ekspektasi. iya iya. Tapi saya sudah melewati itu, Pak. Oke, Masih beberapa jadi waktu jawabannya lalu. gini. Gini, Nah, waktu berdoa, ya Tuhan, ya Tuhan, terima kasih untuk rencana saya yang udah aku buat untuk 6 bulan ke depan, bahwa saya akan pulang membawa ijazah, koma, 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 dan apapun yang lebih baik terjadi dalam hidup saya. Makanya, dan selesai. Ketika ekspektasinya harus 6 bulan, maka kita udah dikunci dengan rencanaku, bukan rencananya. hmm, Itu persis bedanya. Supaya nggak kecewa. Kenapa ada kecewa? Karena ada ekspektasi. hmm, Rencana Tuhan tidak mungkin, rencana yang Tuhan berikan itu pasti yang terbaik. Apakah enam iya, bulan, bahkan atau 4 bulan, atau bahkan 1 tahun. Maka dalam hmm, setiap doa kita, ya Tuhan, aku ingin rumah di perumahan ini dengan 2 lantai, dengan atmosfernya seperti ini, atau yang lebih baik yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Maka itu menjadi rencananya Tuhan. Dan saya terbuka dengan plan A, plan B, plan C-nya versinya Tuhan, bukan versi hmm. saya. Oh, itu yang terakhir itu dituliskan gitu ya, Pak? Tuliskan. Hmm, Wah, ini sudah rahasia kesekian ini. Karena kenapa banyak orang afirmasi gagal? Kenapa banyak orang belajar law of attraction-nya tidak berhasil? Karena hmm, kuncinya di situ tuh, di kalimat setelah koma itu. hmm, Nah, hmm, melakukan itu, maka hidup dalam rencana Tuhan itu apapun terjadi, kita menjadi versi terbaik hidup kita. hmm, Karena apa? Rencananya, rencananya yang terjadi. Saya punya cita-cita, hmm, pasti. Karena Tuhan hmm, menciptakan kita pikiran. Tuhan menciptakan pikiran dengan segala kehebatannya. Maka nge-planning, membuat planning itu gunakan kesempatan itu melakukan sungguh-sungguh. hmm, Rencanakan semuanya. Tapi pada saat melakukan, izinkan pikiran mendorong atau menjadi support sistemnya tubuh untuk melakukan. Jangan waktu melakukan intervensi pikiran. Nggak kayak gitu. Harus siapin plan A. Nanti siapin plan B. Ah, itu intervensi pikiran. Dan begitulah kerennya pikiran. Karena dia mau menjagai. Pikiran tidak mau repot supaya nanti gagal lagi. Maka itu caranya pikiran menjagai diri kita. Jadi gunakan semua kecerdasan ini, pemahaman kita ini untuk sesuatu yang lebih besar. hmm, Yaitu menjadi versi diri kita yang terbaik. Karena luar biasa loh. Kita itu menjadi bejana tanah liat hari ini. Keterlambatan 30 menit ini bagi kita itu saya selalu bertanya. Terus waktu nunggu 30 menit itu apa yang terjadi? Banyak orang menggunakan untuk gosip. 30 menit itu. Kan kita lagi mau rapat nih. Wah, pemimpin belum datang gitu. 30 menit rapat, sorry, 30 menit waktu sisa, 1 jam waktu yang untuk menunggu, itu kita bisa gunakan untuk sesuatu yang sangat jauh dengan tujuan kehidupan kita. Makanya merancang versi diri yang terbaik. Ini bulan ketiga dari apa yang kita niatkan terjadi di tahun 2025. Apakah kita semuanya masih on the track menjadi seperti yang kita cita-citakan di tahun 2005? Atau bahkan sudah jauh lebih maju? Atau udah lupa dengan itu semuanya? Ini cek. Nanti kita di semester pertama kita akan menggunakan bulan Juni, Juli. Awal Juli kita akan menggunakan. Di all aspek. Mau di kreditnya, mau di bisnis kita, mau di pembelajaran kita semua. Cek. Kita sudah sampai di mana gitu. Lalu menggunakan adjust. Adjustnya bukan pada tujuannya. Pada pada apakah metode yang kita pakai itu sudah selaras atau belum. Nah, kalau sampai sudah metodenya udah oke ini belum, nah tinggal dicek lagi. Cek lagi tujuannya. Oh, saya menetapkan tujuannya terlalu kecil. Oh, saya menetapkan tujuan terlalu besar gitu. Tapi tidak pertama-tama dengan tujuannya. Bukan. Pada metode yang kita gunakan dulu. Begitu. Jadi, ya Tuhan, akhir semester ini ya, 6 bulan ke depan itu saya akan mendapatkan ijazah dan saya akan pulang membawa itu semua orang bahagia, koma.
dan apapun yang terbaik terjadi dalam hidup saya, terjadilah menurut kehendak-mu. Nah, gembira itu bukan harus. Gembira itu memilih. Saya memilih untuk keluar dari rumah dan bekerja. Saya memilih untuk melakukan afirmasi. Jadi tidak ada namanya harus. Kalau harus itu disadari sebagai iya, aku ini kayaknya harus melakukan ini. Sadari bahwa saya harus melakukan ini. Misalnya Coach Ani mengatakan, Ibu harus bahagia melakukan ini. Harus gembira gitu. Karena di dalam kegembiraan itu terbuka seluruh hal yang bisa datang kepada hidup kita. Ya catatannya cuma satu aja. Kitalah yang memilih itu. Bukan oleh karena harus di luar. Memang teorinya begitu. Kita kebahagiaan, kegembiraan itu akan mendatangkan banyak hal dalam hidup kita. Ya memang catatannya satu itu doang. Siapa yang mengharuskan kita bahagia? Harus, harus, harus. Harus itu datang dari aspek luar sana. Memilih datang dari dalam. Sama, konteksnya sama, bahagia. Konteksnya sama, mencuci piring. Saya harus mencuci piring atau saya memilih mencuci piring hari ini. Sebenarnya saya mestinya mengerjakan tugas-tugas, tapi saya memilih gitu loh. Nah, nanti juga konfliknya terjadi di awal antara harus sama memilih itu. Harus memilih itu kan perang antara eksternal sama internal tuh. Di awalnya juga goyah. Ini kan ketubuhan itu kan pengalaman ketubuhan itu kan repetisi aja. Ibu yang biasa bangun jam 5 pagi, begitu tidur jam berapapun, jam 5 pagi pasti matanya kebuka. Mau meneruskan tidur lagi atau bangun itu pilihannya di ibu kan. Pilihannya di kita kan gitu. Aduh, udah lewat 10 menit. Lewat. Ini bagaimana ini? Ya, nggak apa-apa kok. Lanjut aja. Tadi kan telat 30 ya. Oke, Nah, oke. Nanti siarannya jalan terus. ini kebetulan karena Mbak Rika lagi kedukaan ya, Coach. Jadi memang Oh, ini nggak di streaming ya. Jadi kita record di cloud aja. Nanti Bu Ani posting di YouTube. oke. Ya, kita Ya, terus berdoa. ya. Oke. Ada lagi Terus kalau pertanyaan? tadi saya boleh menanggapi sedikit, kalau misalnya kita pakai karena itu otak jadi mikirnya eh, karena kejadian eksternal ya, insidental gitu Ya. kesannya ya, Coach ya. Jadi tanpa menggunakan karena tuh bisa langsung datang dari dalam. Jadi menghadirkan suasana hati bersyukur mungkin gitu Coach ya. Ya. Menghadirkan bahasa yang tepat. Jadi ada ruang dalam diri kita. Ruang. Nah, karena kita memiliki ruang itu dalam diri kita, bahkan kita bisa menjadi ruang bagi orang lain. Jadi kita datang aja, bersyukur lo datang lo. Suasana jadi begini. Pokoknya ada lu tuh pasti ramai gitu, misalnya gitu kan. Karena kita menjadi ruang bagi orang lain. Dan ruang itu bisa menghadirkan kenyamanan. Bahkan saya sudah beberapa waktu yang lalu ada salah satu peserta jurnal bersyukur itu merasakan sembuh dari kanker karena komunitasnya itu. Jadi ruangan itu menyembuhkan versinya beliau loh ya, versinya beliau menyembuhkan gitu. Ya, mungkin juga karena kebahagiaan, kegembiraan itu yang beliau sendiri juga nggak sadar datangnya dari mana. Kan energi kita kan terhubung. Jadi perasaan terhubung itulah yang membuat ketubuhannya itu merespon gitu dan mengaktifkan banyak hal dalam dalam tubuh beliau sehingga kemudian beliau disembuhkan oleh karena pengalaman itu. Ya, sip. Oh, Coach udah pernah baca bukunya ini belum? Brené Brown. Jadi saya kemarin ngebahas sesi itu dia memang ngebahas ya bahwa karunia ketidaksempurnaan itu keberanian, Karunia, koneksi, karunia ketidaksempurnaan itu keberanian, ah, koneksi sama courage, connection, compassion, belas kasih. Jadi hmm, dan dia ngebahas di situ salah satu praktek bersyukur itu merupakan praktek spiritual yang hmm, artinya kita bersyukur sama Tuhan dan juga merupakan mewujudkan relasi kita dengan sesama. Terus juga praktek spiritual inilah yang akan membantu menyembuhkan semua luka-luka batin dan emosi-emosi yang tidak menyenangkan yang kita rasakan. Gitu. Nah, makanya tadi dia bahas juga tuh kenapa eh,
praktek bersyukur itu kita perlu soalnya mendatangkan sukacita gitu. Karena kalau misalnya kita ngomong bahagia atau happy itu kan insidental gitu. Maka tadi dia bilang bahwa bisa menghadirkan suasana hati yang gembira gitu dengan kita bersyukur. Gitu sih Coach. Dan juga dia bilang merupakan suatu cara efektif ya tadi kayak Coach bilang mengatasi kecemasan akan masa depan ya terutama ketidakpastian gitu. Jadi memang praktek bersyukur ini memang luar biasa sih Coach. Jadi bisa buat kita membantu memaafkan orang lain yang kayak waktu Bu Ani saya ikut kelas menghadapi orang sulit gitu ya. Terus bisa membuat kita bangkit dari keterpurukan juga gitu dan juga bisa membuat kita makin berdaya. Karena kalau misalnya kita ngerasa bahagia itu kan pasti ide-ide kreatif datang gitu ya coach yang saya Ya, tangkap dari coach gitu. Jadi memang ditulis juga dari emotional intelligence gitu ya bahwa emosi yang tidak menyenangkan itu malah bikin kita lupa sama pekerjaan. Jadi memang penting banget supaya kita bisa menghadirkan suasana bahagia gitu. Itu sih yang saya dapat dari hari ini dan ngikutin semua sesinya coach, baca buku itu praktek bersyukur itu selalu ada kayaknya di setiap apa terapi-terapi di luar sana tuh selalu ada. Jadi memang bagusnya kita memang praktek bersyukur. dari buku siapa tadi? Brené Brown coach yang apa tidak apa-apa tidak sempurna gitu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya terus saya lupa. Brené Brown coach Brené Brown, nanti saya cari. Brené Brown. nanti saya share fotonya di chat WA ya coach ya. Oke, siap, siap. Ya, oke, siap. Saya itu berangkat bersyukur itu kan dari pengalaman hidup harian. Jadi kalau tiba-tiba ada muncul orang-orang hebat yang bahas bersyukur itu saya pasti langsung cari. Nah, itu meneguhkan, meneguhkan dari proses pengalamannya itu. Kenapa nggak boleh pakai karena? Kenapa masih? Itu karena saya melihat sendiri, kemudian membuat catatan, meneliti lah sebutannya ya. Apa dampaknya pada diri saya, pada orang-orang yang membuat itu. Kemudian saya buat catatan sendiri. Kemudian, nah ketika disebut nama-nama tertentu itu, kemudian meneguhkan, oh ternyata ternyata di luar sana itu udah memang ada penelitiannya gitu. Nah, itu meneguhkan. Nah, kenapa saya pede ngobrol kenceng itu karena pengalaman di lapangannya itu. Nah, kalau ada teman-teman yang meneguhkan itu, saya sangat senang sekali. Ya, doakan semoga menjadi buku aja versinya, versi gratitude inilah ya. Oh, ya, nanti di-share ya coach. Ya, dengan senang hati, dengan senang hati. Iya. Tadi ketidaksempurnaan itu compassion, Courage, courage, compassion, keberanian, sama connection. Jadi tadi coach action. nyampain semuanya. Jadi courage itu keberanian buat tetap otentik. Hmm, Terus compassion kan kita belas kasih sama orang lain dan diri sendiri. hmm. Sama connection tadi yang coach cerita bahwa dia bisa sembuh dari kanker karena komunitasnya kayak gitu. Jadi kita kan Oh, membangun relasi itu juga kita menerima manfaat dari relasi dan juga kita kan memberikan kita take and give lah maksudnya hmm. nggak hanya satu arah aja. Jadi kita dua belah pihak yang berelasi ini bisa merasakan mendapatkan nutrisi atau manfaat itu sih coach. Jadi yang garis besarnya dibahasnya gitu. Jadi tadi coach sudah nyampein semua gitu. Jadi memang ini kayaknya semua manusia secara universal perlu tahu ya coach gitu. Ya, ya, ya. Di eh, di setengah tahun terakhir itu oleh karena ketubuhan ini, saya itu kepikiran dan sedang mempraktekkan juga bahwa kita bisa dalam tanda kutip ya menjadi healer itu dengan sentuhan tubuh, sentuhan tubuh bagian tertentu. Karena kan tubuh kita itu kan merekam merekam memori. Nah, salah satu misalnya nih eh, bentukannya gini. Misalnya kita itu misalnya psikosomatis lah. Psikosomatis itu kan bentuk minta apa namanya sesuatu yang bermasalah diminta kemudian mengambil mengambil part of tubuh kita untuk merekam itu. Nah, anak-anak sekolah itu kalau aku mules gitu karena mau ujian katanya. Nah, itu mules. Nah, di orang dewasa itu pikiran lagi, dia bisa menyimpannya itu di mana-mana. Misalnya orang lagi kedukaan, sakit, kedukaan tuh ditepuk-tepuk punggungnya atau bahunya. Tanpa disadari, dia menyimpan pengalaman itu, kesedihan itu di bahunya, di bahunya. Kan kita otomatis ya, itu tradisi kita itu kan kalau
mendukung orang kan di punggungnya disentuh-sentuh gitu kan, atau kepalanya, atau pelukan. Jadi pelukan itu bisa bercampur aduk karena dia bisa menyimpan kebahagiaan, pun juga dia bisa menyimpan kedukaan itu. Itu tubuh keren banget, tubuh itu keren banget. Sehingga salah satunya yang kemudian muncul itu, saya ambil kelas modalitas yang lain terkait dengan penyembuhan melalui tubuh ini, healing hand itu. Jadi dengan gratitude itu muncul di kesadaran ketubuhan itu, saya menyentuh segala sesuatu itu kemudian dengan kesadaran bahwa ini setiap materi itu ada memorinya gitu. Maka kadang-kadang pegang sesuatu, kemudian eh, terhubung aja dengan perasaan semesta, ada apa yang pernah terjadi dalam benda ini, kemudian dalam berang ini, atau lemari ini, atau tempat tidur ini, atau rumah ini, atau apa gitu. Itu latihan, latihan. Hingga kemudian ketika kemarin kita ke Lubang Buaya, hari apa ya? Hari Rabu kalau nggak salah, Lubang Buaya, Rabu, Kamis. Lubang Buaya yang G13 PK itu anak-anak udah langsung merinding gitu. Pak, ngerasain nggak, Pak? Hmm, Bapak gitu. Saya bilang gitu sama anak-anak gitu kan. Karena mereka yang lebih peka kan. Anak-anak biasanya kan lebih peka dengan hal kayak gitu. Apalagi mereka juga membuat jurnal bersyukur kan. Jadi pusing, pusing ya. Nggak usah dibahas sekarang. Pokoknya lihat aja dioremanya, ngeliat ini, ngeliat ini. Udah selesai dari situ. Begitu pulang rasanya udah lega semuanya. Yang ini tadi gini, yang ini gini. Wah, udah kayak dunia lain aja kita bahasnya. Kemudian menyadari itu bahwa tubuh kita itu punya punya apa ya? Punya punya sensor dalam tanda kutip. Sehingga ketika ada orang sakit kita bisa menyentuh, kemudian melakukan itu, merilis, relax ininya gitu. Di pelajaran TRE juga ada. TRE itu tension relation tension TRE. Nanti Bapak Ibu teman-teman boleh cari juga. Itu juga ada teorinya gitu. Kemudian ada modalitas lain yang saya pelajari memang, oh iya memang benar gitu. Bisa benar itu artinya bisa terjadi pada beberapa orang gitu. Dan menariknya, ini yang jauh lebih menarik lagi. Pada saat kita melakukan itu, part of tubuh kita yang mengalami itu juga akan tercabut. Itu serunya. Maka sebutannya waktu kita memberi, kita menerima. Jadi kalau kalau orang lagi punya kedukaan, kemudian kita menyentuh atau memeluk atau bisa bersentuhan itu bagian yang kita bagian yang kita miliki itu bersamaan dengan rilisnya orang tersebut itu menjadi rilis juga kita. Jadi sebenarnya saat kita membantu orang lain, kita juga terbantu. Waktu ada orang yang part of apa, misalnya sulit mencari uang gitu. Kemudian kita melakukan terapinya, kemudian momen di mana dia terlepas itu dalam kehidupan kita, mungkin ada perjanjian atau sumpah apapun yang kita lakukan terkait uang. Pokoknya saya nggak akan menjadi kaya, itu juga akan tercabut. Jadi berbahagialah orang yang memberi, karena dia akan menerima. Dan berbahagialah orang yang bisa menerima, karena dia akan menjadi sumber berkat bagi siapapun. Kita diajarkan untuk lebih banyak memberi dibandingkan menerima. Memberi dan menerima itu memiliki dua kekuatan yang sama-sama luar biasanya. Jadi, menjadi pemberi yang baik, menjadi penerima yang baik, itu luar biasa. Sindrom anak pertama itu kan harus memberi. Harus memberi. Masa kayak gitu aja nggak boleh dipinjam sama adiknya. Kamu kan anak yang gede. Mestinya kamu bisa memberi. Wah, itu. Itu, itu pembelajaran yang seru. Dan saya sudah memiliki banyak terapi terkait dengan anak pertama. Itu naturally-nya gitu. Naturally anak pertama. Anak kedua, anak ketiga. Itu kecenderungan-kecenderungan itu seolah-olah terwariskan gitu. Bukan saja terwariskan oleh karena bapaknya, tapi terwariskan oleh semesta raya itu mewarisi gitu. Kesadaran kolektif kita itu. Kamu kan anak pertama, cowok lagi, harusnya begini, itu kan tanpa disadari gitu. Sama, anak perempuan lagi, anak pertama lagi, harusnya kayak udah, wah itu kan. Nah, kita semua sebagai tanah liat, bencana tanah liat, mampu melepaskan itu dan menerima kita.
mau anak pertama, kedua, mau cowok sama cewek, kita itu sama di hadapan Tuhan. Dan kita memiliki misi atas kehadiran hidup kita. Nah, kenapa kita butuh tubuh? Ya karena misi itu bisa terjadi kalau kita punya tubuh untuk menjadi ininya. Kalau kita udah nggak ada, maka misi kita akan dilanjutkan oleh tubuh-tubuh yang lain. Itu alasannya kenapa harus menjadi tubuh, harus menubuh supaya tinggal di bumi ini. Tapi bukan lagi tubuh ini yang tinggal, sudah sesuatu yang lain yang menjadikan tubuh ini sebagai perantara untuk menjadikan yang terbaik terjadi di dunia ini. Jadi kita ini sebenarnya makhluk spiritual yang mengalami ketubuhan. Itu kata-katanya para filsuf zaman dulu. Dan akhirnya ketemu juga. Artinya apa? Bahwa di atas bumi seperti di dalam surga itu ya di sini nih sekarang ini. Dan kalau kita memiliki tubuh, memiliki pikiran, gunakan pikiran untuk mendukung dan selaras dengan tubuh. Gunakan pikiran, perasaan, dan tubuh. Bahkan saya belajar dari seorang guru, kalau tubuh, pikiran, dan perasaan hidup Anda sudah menyatu, Anda tidak perlu berupaya keras. Tidak perlu. Semuanya akan terjadi dengan indah. Kok tiba-tiba anak rapi, nurut, pasangan nurut, kehidupan berjalan dengan baik. Bukan berarti besok nggak ada tantangan ekonomi. Bukan berarti istri nggak akan cerewet-cerewet. Bukan berarti anak nggak akan marah-marah. Bukan berarti pasangan nggak akan begini gitu. Tetapi diterimanya itu dengan penuh kebahagiaan gitu loh. Kita tidak mengubah dunia luar loh, enggak. Bersyukur itu tidak mengubah kejadian di luar, tetapi dia mengubah di dalam. Nah, karena berubah di dalam, sudut pandang kita berubah, cara pandang kita berubah, cara merespon kita berubah, orang di luar sana kemudian meresponnya juga berubah. Kita tidak berubah, tetapi mereka memilih juga untuk berubah. Dan begitulah dunia terjadi. Semakin kita ingin mengubah, penderitaan semakin datang. Maka lagu di dalam pengantar itu bagi saya luar biasa sekali. Loh. Rumah tangga, keluarga itu adalah ruang pembelajaran kita pertama. Karena di situ akan banyak konflik terjadi. Ada banyak perselisihan terjadi. Ada banyak frekuensi yang dulunya itu kan Pak saya sama pasangan itu kan dulu menjadi jatuh cinta kan ada karena irisannya ada. Nah, kita fokusnya di irisan itu. Kalau kita fokusnya di luar irisan, pasti bubar. Maka kita fokusnya di irisan. Karena kita fokusnya di irisan yang sama, maka kita kemudian irisan kita melebar. Kita melebar, irisan kita melebar seolah-olah kita menjadi sama gitu. Padahal kita pribadi yang berbeda. Karena pada masanya pasti kita akan punya perselisihan. Pasti. Karena dinamikanya itu beda. Satu di frekuensi berapa megahertz, kita di berapa gitu. Satu pas di posisi cinta, satu pas di posisi sebal gitu. Nah, cinta dan sebal itu kan pasti frekuensinya beda. Kan nggak nyambung. Nggak nyambung. Tapi ketika kita ingat irisan itu, maka dalam kesebalanmu itu aku tahu bahwa kau mencintaiku gitu. Wah, itu mah udah keren banget. Begitu. Datangnya dari ketubuhan karena tubuh itu jujur. Tubuh itu jujur. Jujur. Dia jujur. Jujur itu apa ya? Kalau panas dia akan rasa panas gitu. Kalau pikiran, ayo tahan. Jangan sampai malu. Cuma segitu doang panasnya. Maka dia mempertahankan diri. Maka dia memaksakan tubuhnya tetap bertahan di situ. Enggak. Tubuh itu jujur. Kalau panas dia akan panas. Dan dia bisa mengatakan, oke, aku memilih untuk bertahan walaupun dalam segala kesalahan ini, walaupun dalam segala kepanasan ini. Nah itu dia bisa menggunakan pikiran, perasaan untuk bersatu dengan tubuhnya dia. Maka hipnotis itu juga bisa berjalan dengan keren. Afirmasi itu bisa keren banget. Itu semua metode. Dan metode itu bisa berjalan bagi banyak orang. Tetapi tidak semua metode cocok untuk semua orang. Tapi setiap orang pasti punya metode yang cocok buat dia. Untuk bertumbuh dan berkembang. Kesadaran tubuh itu salah satu metode juga. Maka di gratitude itu diperkenalkan dari perasaan, pertama dari pikiran karena orang paling sering menggunakan pikiran dan kita itu dibombardir dengan mindset, dengan pikiran bawah sadar, pikiran sadar gitu kan semuanya seolah di pikiran gitu. Kemudian dari pikiran perasaan ngikut,
Kemudian muncul kesadaran tubuh, gratitude, somatic gratitude. Dari somatic gratitude nanti akan tahapan selanjutnya lagi, sampai di tahapan terakhir adalah kita bisa menemukan finding God in everything, menemukan wajah Tuhan dalam setiap perjumpaan kita, entah dengan manusia, entah dengan makhluk lainnya, entah dengan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ada lagi pertanyaan yang mengusik. Kayaknya semakin hari semakin mengusik ya pertanyaannya itu. Dan itu baik-baik saja. Itu baik-baik saja. Ya teman-teman, ada yang mau bertanya atau sharing? Ini udah jam setengah 12 ya, jadi seru banget ya kita membahas tentang kesadaran tubuh dan praktek bersyukur hari ini ya Coach ya. Ya, ya. Adakah? Dan bersyukur tidak untuk menghakimi orang lain. Bersyukur itu self development. Bersyukur itu diri sendiri. Untuk diri sendiri. Jangan dijadikan tameng untuk melindungi diri dari dunia luar. Jangan juga dijadikan pedang untuk menghakimi orang lain, nusuk orang lain. Kakaknya kamu harus bersyukur biar gini. No, 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 no. Kamu kan orang udah bersyukur, kok kamu kayak gitu? No, 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 enggak. Semua orang memiliki dinamikanya masing-masing. Jadi jangan gunakan untuk melindungi Anda dari aku kan sudah bersyukur, maka aku begini-begini gitu. Aku kan sudah begini, maka enggak. Itu dijadikan tameng itu namanya. Atau untuk menghakimi orang lain. Jadi bersyukur tidak dijadikan tameng pun juga tidak dijadikan alat untuk menghakimi orang lain. Jadi bersyukur itu untuk diri sendiri. Bersyukur untuk diri sendiri. Bahwa nanti Bapak Ibu bisa menjadi berkat bagi orang lain, itu adalah buah-buah dari bersyukur. Adakah teman-teman yang komen? Jadi kalau saya boleh menanggapi, eh, bersyukur itu untuk diri, bagi diri ya Coach ya. Jadi harapannya kita bisa ya tadi lebih banyak menghadirkan suasana bahagia. Jadi orang-orang di sekitar kita juga tadi kan tubuh bisa merasakan ya ada sensor-sensor gitu ya. Jadi siapa tahu orang kalau ketemu sama kita sensor bahagianya yang diaktifasi gitu ya Coach ya. Dan Semoga mereka juga bisa ini jadi ini keren. Ini keren karena selama ini kan saya self development untuk diri sendiri. Nah, sekarang itu sudah masuk ke beberapa perusahaan yang kemudian mempraktekkan jurnal bersyukur, yang kemudian secara kolektif melakukan bersama. Saya kemarin cek di salah satu perusahaan keuangan itu, kemudian setelah selesai 30 hari jurnal bersyukur, itu dia hampir semua merasakan bahwa perubahannya dahsyat. Karena kan kemudian saya membuka ruang bagi orang lain untuk berkomunikasi. Kemudian apa namanya negatif thinking, bukan negatif thinking, apa namanya seujon mereka nyebutnya. Ya apa namanya perasaan iya bagi orang itu prasangka-prasangka. hilang gitu, hilang, hilang. Bahkan malah apa kebalikannya dari itu. Jadi selalu melihat bahwa ada yang baik dari orang ini gitu. Berpikirnya itu melampaui dari apa yang terlihat. Kalau dia melihat seperti ini, dia langsung cari alasan. Pikiran kan pinter banget tuh. Kenapa dia melakukan kayak gini ya? Apa yang membuat dia melakukan kayak gini ya? Lalu komunikasinya nyambungnya di, oke, hari ini kamu tidak datang tepat waktu. Ada apa yang bisa terjadi di sana gitu. Bukan, telat lagi loh, ngapain loh? Enggak gitu cara komunikasinya. Wah, itu dahsyat. Karena level level komunikasinya itu keren banget. Keren banget. Sampai kemudian mereka saling kalau selama ini kan ada bottleneck nih di bagian depan, di bagian tengah, di bagian itu kan satpamnya juga merasa, wah aku digini terus, maka nggak senyum pada saat mengundang apa pada saat tamu datang ya gitu kan. Efeknya kan banyak. Lalu nanti sampai di mana gitu. Nah sekarang itu semuanya udah oke. Jadi merasa bahwa klien saya itu adalah orang setelah saya gitu. Jadi bahkan bukan lagi nyebut bahwa kliennya itu bukan lagi tamu yang datang, tetapi bahwa nih nanti resepsionis itu adalah klien saya. Jadi kalau orangnya datang dan bahagia, maka next berikutnya dia juga akan bahagia. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau sebuah perusahaan melakukan ini, bahwa setiap jaringan di berikutnya adalah klien saya, customer saya, maka saya akan berikan yang terbaik. Dan semua akan berikan yang terbaik. Sehingga kalau kurang pun dia akan menggunakan itu.
menggunakan cara itu. Apa yang bisa saya lakukan supaya ini menjadi lebih baik lagi? Dan ketika semua orang melakukan kayak gitu, wow. Dan saya menemukan kebahagiaan. Hari Kamis yang lalu sesi berakhir. Dan itu personal mereka mengatakan terima kasih coach oleh karena ini, terima kasih ini. Saya menemukan ini. Dan ternyata bukan berdampak di perusahaan saja. Di rumah saya juga sudah melakukan ini. Luar biasa. Perubahan satu orang itu akan berdampak pada orang lain. Ya, gimana? Oke. Teman-teman ada yang mau tanya? Iya. Jadi Gimana, Mas? mengubah harus menjadi memilih itu juga catatannya. Jadi tidak ada yang harus. Tidak harus bahagia. Saya memilih bahagia. Saya memilih bahagia. Saya memilih bahagia. Hidup itu pilihan ya, Coach. Pilihan-pilihan, bukan keharusan. Bahwa sekarang kita merasakan keharusan karena itu kebiasaan yang dibangun oleh hidup kita. Ya, betul. Hidup itu pilihan. Jangan lupa pilih bahagia hari ini gitu ya, Coach. Ya, mungkin sesi hari ini kita sampai sini aja ya. Nanti Coach dijadwalkan untuk sesi selanjutnya nih. Kayaknya masih seru sekali ini ya, Coach ya. Nanti lanjut di sesi selanjutnya. Kapan, kapan, kapan? Iya, kapan-kapan. Wah, Bu Reni udah langsung nanya nih. Oke. Nanti kita share di Eh, grup kalau offline Facebook. boleh Bapak Ibu di sepanjang dia masih gimana? Saya itu masih membatasi di areanya di Jawa aja, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau teman-teman bisa mengelola apa namanya komunitasnya atau pertemuannya, kalau jadwalnya nyambung dengan senang hati saya datang. Dan Oke, memang Coach. beda, perjumpaan offline sama online itu beda. Nanti kita koordinasi sama Bu Ani. Manapun area sepanjang masih di Jawa ini, maksudnya masih terjangkau lah. Teman-teman Bali sudah mulai juga, ayo ke Bali, ke Lampung. Saya Jawa dulu. Masalahnya itu nggak cuma jadwal, Pak, tapi finansial juga masalahnya. Oke, kalau finansial menjadi masalah, dalam hal ini ya, kalau kita sadari bahwa itu masalah, sadari juga, sadari juga. Kayaknya sesi pertamanya malah tentang finansial nih kalau kayak gitu. Wah, seru nih kalau gitu. Ya, Enggak, karena Itu kenapa bukan saya tujuan. tanya itu? Karena berarti jurnal apakah tadi kan kalau Pak PTW kan menyampaikannya banyak sama anak-anak. Kaitannya saya langsung kepikir, oh, mahasiswa saya juga banyak juga yang mungkin bermasalah gitu. Nah, salah satu ada juga teridentifikasi yang depresi mau bunuh Ya, diri juga. Nah, berapa persen gitu ya memang sedikit, tapi kan tetap harus kita perhatikan. Nah, apakah dengan seperti ini bisa membawa mereka lebih baik begitu? Nah, itu kan berarti kemungkinan ada ini ya bisa ya dipakai untuk salah satu apa treatment buat mereka gitu. sangat. Cuman gitu Pak, makanya harus wah terus nanti eh, terkait finansialnya kampus mau ngeluarin dana nggak ya? Gitu. Ada banyak cara nanti. Kalau sudah diniatkan, pintu-pintu terbuka. Apakah hanya kampus yang akan mensupport? Apakah ada tiba-tiba ada banyak orang baik kemudian ini baik? Ada banyak cara. Ada banyak cara. Dan kalau semesta sudah mau melakukan, nggak ada alasan buat kita juga pasti bisa terjadi. Kalau itu sudah menjadi ini pasti terjadi. Banyak teman-teman, saya punya klien yang mau bunuh diri itu nggak hanya satu. Dan oke. ya. Kita Yang di daerah mana Ibu? bisa bisa ini kayaknya perlu di Japrian ini ya, Pak. Dengan senang hati. Ayo Tapi kita Bu Reni lakukan. ada di Taiwan, Pak. Kebetulan ya, Bu ya, lagi belajar. Belum selesai, masih berjuang. Boleh, boleh, boleh. Kalau kalau untuk mahasiswa juga nggak apa-apa. Kita buatkan online dulu untuk teman-teman membuat komunitas ini menjadikan terjadi. Kemudian nanti dari situ kita masukkan dalam grup WA. Dari grup WA kita mungkin bisa melakukan lagi sampai menjadi nanti ya menjadi komunitas penggerak untuk bersyukur. Nah, seru kan? Kalau dari sini kemudian di Taiwan ada, saya hari ini akan masang. Oh, sudah saya tempel. Jadi kan saya punya peta dunia tuh. Gratitude-nya ini udah sampai di mana gitu kan. Saya ada sudah di Kanada. Maka kota Kanada, negara Kanada itu saya pasangin pin. Jet Kanada. Kemudian hari ini Taiwan itu udah ada belum sih ya? Oh, ada Korea, Korea. Dan di situ Filipina ada itu Taiwan hari ini saya akan masukin. Tinggal di kotanya mana saja.
Luar biasa kan karya Tuhan? Luar biasa. Iya, nanti boleh Kak Reni kalau butuh ya japri aja. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Terima kasih Coach PTW dan terima kasih teman-teman atas kehadirannya dan partisipasi ya dalam sesi hari ini. Semoga kita bisa tetap selalu bersyukur dan memilih untuk bahagia. Ya, saya izin untuk end meetingnya teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Pak PTW, Kak Rika, Terima Kak kasih, Alvina, Pak. Kak Alvina. Bu Tina. Ya. Ya.